Halo teman-teman, hari ini gue mau ngebahas sebuah fenomena yang seluruh dunia tuh sekarang lagi ngerasain, krisis RAM global. Gimana enggak? Harga elektronik sekarang tuh udah naik ratusan persen dalam waktu yang sangat singkat. Oke, ini sebagai konteks aja ya gue taruh. Dengan budget 7-8 jutaan, tahun 2024 kita bisa bawa pulang laptop mid-range dengan spek 16 GB RAM. Tapi sekarang dengan harga yang sama, kita cuma bisa bawa pulang 8 GB RAM. Dan nggak cuma laptop aja ya, harga smartphone pun juga ikut kena imbasnya. HP dengan spek 8 GB, dulu kita bisa ambil dari 3-4 jutaan, sekarang naik ke 5-6 jutaan. Tapi sebenarnya salah satu fenomena ini terjadi karena adanya teknologi yang udah menjamur di masyarakat, AI. Belum lagi di Indonesia rupiah itu melemah terhadap dolar, makin menggila lah itu harga barang impor. Tapi hubungannya apa sih antara RAM, SSD dengan AI yang bikin harganya tuh menggila? Let's dive in. Tapi sebelum gue bahas impact-nya kenapa bisa gede banget terhadap RAM dan SSD, gue mau ngajak lu mundur dulu supaya ngelihat gimana sejarah teknologi ini dibangun. Di tahun 1956, di awal masa komputer modern, nyimpen data digital itu adalah sebuah kemewahan yang luar biasa. Waktu itu IBM jadi pionir bikin perangkat penyimpanan namanya IBM 350 Ramak. Biar kebayang, coba lu lihat nih. Barang ini gede banget, segede lapangan voli, beratnya 1 ton, harus diangkat pakai alat berat, dan kapasitasnya cuma sampai 5 MB. Bayangin alat segede ini nggak cukup buat nyimpen 1 file foto resolusi tinggi dari HP lu sekarang. Dan menariknya lagi, barang ini dulu nggak dijual secara retail ya. Cuma disewain 3.200 US dollar per bulan. Angka segitu di era itu gila banget guys. 3.200 US dollar itu kalau ditarik kurs sekarang kira-kira sebesar 500 juta rupiah atau setengah miliar. Lompatlah kita ke tahun 1967. Dr. Robert Dennard nemuin satu kombinasi yang sangat simpel. 1 transistor, 1 kapasitor di atas silikon. Jadi inilah cikal bakal di RAM modern. Terus kita lompat lagi ke tahun 1980. Fujio Masuoka, dia tuh ngembangin flash memory, ngebuang semua piringan mekanik berisik, diganti sistem penyimpanan elektronik murni yang senyap dan cepat. Nah, inilah kakek moyang teknologi SSD dan memori yang ada di HP dan laptop lu yang lu pakai hari ini. Dua lompatan inovasi tadi ngebawa kita ke Golden Age tahun 80-an sampai 2000-an. Di bawah aturan hukum Moore, performanya berlipat ganda. Harga produksi makin murah. Ini shout out juga ya buat anak-anak tahun 2000-an, pasti pernah ngalamin kejayaan warnet. Pasti anak-anak tahun 2000-an inget lah kemana-mana kita bawa flash disk kayak Maxtor, Quantum Fireball, sampai akhirnya tuh mereka diakuisisi sama merek-merek gede kayak Seagate, WD. Karena produksi massal nyimpen data pada saat itu menyentuh titik terendah dalam sejarah. Sampai Psychoji aja punya lagunya loh. Tak lupa flash disk gantung di leher, malah lupa sepatu jadi nyeker. Rasa lewat langsung klik data, pura-pura kerja di depan mata. Siang malam ku selalu menatap layar sepatu untuk online. Tapi terjadilah akhirnya seleksi alam, di mana di hari ini pasokan chip memori mentah dunia nggak lagi diisi sama banyak pemain, tapi menyusut jadi oligopoli. Sekarang seluruh pasokan chip gadget kita dari mulai laptop, HP, sampai server ibaratnya itu dikuasain sama 3 raja silikon dunia, Samsung, SK Hynix, dan Micron. Dan kalau 3 raksasa ini berubah fokus sedikit aja, seluruh industri teknologi langsung demam. Dan demam itulah yang lagi kita rasain hari ini, terutama pada saat teknologi AI meledak. Perusahaan teknologi raksasa semua pada panik, gerak cepat bikin pusat data baru yang diisi ribuan GPU kelas berat yang bekerja tanpa henti. Masalahnya sistem komputasi ini nggak bisa dikasih makan RAM biasa. Mereka butuh jalur khusus yang super lebar namanya HBM, High Bandwidth Memory.
Dan gue punya bad news juga ya. Jensen Huang, presiden dan CEO Nvidia yang sekarang jadi raja chip AI dunia, secara terang-terangan meramalkan bahwa krisis pasokan memori ini akan berlangsung sangat lama. Otomatis pengusaha-pengusaha raja silikon dunia tadi ngelihat opportunity ini. Daripada gue jualan modul RAM standar atau chip SSD buat retail komersial, mendingan gue supply HBM buat kontrak infrastruktur AI jangka panjang. Karena margin buat kepastian bisnis dan keuntungannya jauh lebih menggiurkan. Alhasil terjadilah realokasi kapasitas produksi. Dan di sini udah kita bisa langsung terapin teori supply dan demand, di mana demand-nya tinggi, supply-nya rendah, harganya naik. Nah, buat kita yang ada di Indonesia, kita kena pukulan ganda atau double whammy yang tadi sempat gue sebutin di awal. Udah harga dasar chip dari sananya ngeroket gara-gara rebutan kapasitas pabrik sama server AI, pas masuk ke Indonesia distributor dan vendor laptop harus bayar pakai kurs rupiah yang lagi melemah. Jadi inilah jawaban kenapa beli laptop atau PC baru itu rasanya mahal banget. Jadi kan sekarang banyak banget yang nanya nih, apakah gua harus beli laptop nanti ketika harganya balik lagi ke normal? Tapi kalau kita lihat realita pasar teknologi sekarang, mungkin yang kita alamin ini adalah the new normal. Karena selama demam AI ini menjadi prioritas utama dunia, kita harus rela beradaptasi dengan standar harga yang lebih tinggi. Nah, jadi pertanyaan gue sekarang, mending kita tahan dulu rawat laptop lama atau kita nekat beli sekarang sebelum harganya makin mahal? Gimana menurut kalian? Discuss. See you guys in next video. Bye-bye.